Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat semua? Masih ada yang basah rambutnya? Sedikit Di sih. sebelah, tetangga sebelah. Oh iya. Baik, hari ini tanggal 20 April 2022 kita sinkronus agenda 3. Alhamdulillah kemarin banyak pencerahan dari tutor dan hari ini kita coba bahas untuk tugas individu hari ini dulu ya. Tugas individu hari ini coba kita bahas. Oke. Baik, ini terkait tugas hari ini individu. Jadi kita membuat penetapan core isu yang akan diaktualisasikan. Pilihlah satu core isu dari isu prioritas pada masing-masing mata pelatihan agenda 3 dengan menggunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai. Berarti kita disuruh mencari core isu dengan teknik analisis yang kita kuasai. Berarti kita sudah insya Allah bisa menguasai ya dari agenda 1. Sesuai di agenda 1. APKL, terus apalagi Fishbone ya, kemudian USG dan McNamara. Namara. Oh, McNamara. Baik. Itu. Berarti enggak jauh dari tugas agenda 1 dan 2 ya. Kemudian cari dan tentukan akar penyebab dari core isu terpilih dengan menggunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai. Jadi dikasih kebebasan nih gitu kan sama Pak Beni itu untuk ini aneh. Terserah nih tekniknya pakai apa aja gitu kan. Gitu. Kemudian jelaskan gagasan kreatif apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan core isu berdasarkan akar penyebabnya. Berarti ini enggak jauh beda gitu kan sama tugas agenda 1 dan 2 ya. Jadi pakai APKL, terus Fishbone, USG, dan McNamara. Nah, kemudian ketentuannya, nah ini sekarang kita suka lupa nih ketentuan-ketentuannya. Hasil penugasan tersebut dalam bentuk tulisan paling banyak 3 lembar. Nah, ini 3 lembar. Kemarin saya 4 lembar, alhamdulillah nggak apa-apa. Ya paling nggak apa-apanya itu yang bikin ini aduh, ya udahlah biar ya. 5 malah Pak. 5 nasib. Berarti nggak boleh banyak-banyak, inti-intinya aja mungkin yang di sini maksudnya. Nah, karena yang akan dibahas itu kan ya intinya apa sih gitu. Terus bentuk file PDF, waktu pembuatan pengumpulan di hari yang sama, berarti hari ini pembuatannya dan dibubuhkan terakhir nanti malam jam 12 kurang 1 menit. Kemudian waktu pengulasan pada sesi sinkronus hari ke-10, berarti besok akan dibahas nih. Jadi informasi dari teman-teman yang sudah gitu kan, di hari ini kita dibahas nih semua nih, dari tugas individu yang kemarin, tugas individu hari ini, dan tugas kelompoknya juga dibahas. Gitu. Makanya jangan sampai di agenda 3 ini kita masih masih ngawang-ngawang gitu kan, masih masih belum jelas mengerjakan tugasnya, asal ngerjain tugas aja gitu kan, tapi nggak difahamin apa nih kita mau kemana gitu kan. Dan juga habis ngirim jangan dilupakan gitu. Bingung nanti. Oke, dari sini teman-teman mungkin ada yang mau ngasih tanggapan gitu. Izin Pak, saya bertanya. Ya. Siap. Untuk di poin 1 itu kan pilihlah salah satu isu dari prioritas Anda pada mata pelatihan agenda 3. Berarti agenda 3 itu mengenai manajemen ASN dan smart ASN begitu ya Pak ya? Jadi harus maksudnya ya silakan Bu. Maaf. Ya nggak apa-apa silakan. Maksudnya jadi harus dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN itu seperti itu atau bagaimana Bu? Ya Pak. Mungkin yang lain? Kalau melihat dari kata bunyi ini guru bahasa Indonesia nih kayaknya. Lagi mati laptopnya. Itu sih benar seperti itu. Jadi dikaitkan dengan agenda yang ketiga. Teman-teman kemarin juga dikaitkan kan sama manajemen ASN kan? Tapi kan
Tapi kan kalau yang kemarin itu tidak ada metodenya, metode analisisnya kayak misalkan APKR, apa sih itu? Fisbon, USG, APKL, Fisbon, USG. USD, ya. Nah sekarang itu ada metodenya ditulis. Siap. Kemarin mungkin lebih ke berakhlaknya ya disebutkan, sekarang nggak ada gitu, jadi lebih kecil lagi itu ruang lingkup. Thank you Pak. Ya sama-sama. Coba itu aja di share yang punya kemarin contoh yang dikasih. Yang saya kirim ya. Mungkin dari saya ini Bu, yang saya pahamin ini core isu ini yang terkait sama mata pelatihan agenda 3. Jadi kan agenda 3 kita bikin yang kemarin itu terkait isu-isu yang ada di agenda 1, agenda 2 kan. Agenda 1 dan agenda 2 gitu kan. Saling terkait gitu. Karena kemarin kan kita saya ngambilnya itu dari agenda 2 gitu kan. Tugas terakhir gitu kan. Jadi mana nih yang isu-isu yang terkait dengan manajemen dan smart ASN. Mungkin ini saya coba ini nih tampilin. Gitu kan. Jadi yang pertama ya itu nih. Cenderung meneruskan tugas yang kemarin Pak ya. Yang bawah itu kan yang 1-3. Iya. Iya tugasnya ini tugas yang kemarin. Kemarin kan. Berarti ya ini nih kita analisis dulu gitu kan terkait masalah iya jangan lupa nih Permendikbudnya nih. Iya. Ada yang udah download belum? Udah di-share di udah belum. Ya jangan sampai inian nanti ditanya mana gitunya. Tahu dari mana gitu kan. Ini jangan lupa nih gitu kan Permendikbudnya. Kemudian kan kalau saya nih ya, contohnya saya aja deh gitu kan. Ini udah teman-teman udah pada tahu kan tupoksi tusi dari guru gitu kan. Nah, kemudian ini terkait saya sebagai guru mata pelajaran agama Islam, ya isunya ini. Beberapa siswa sering terlambat mengirim tugas selama pembelajaran daring. Nggak apa-apa ya namanya isu ya masukin aja gitu kan. Ini saya ganti. Kemarin itu bukan ini. Karena kan untuk agenda 1, 2, dan 3 kan bisa diganti-ganti kan. Gitu kan. Yang penting belum sampai seminar rancangan aktualisasi. Ini bisa diganti-ganti gitu kan. Beberapa siswa sering terlambat mengirimkan tugas selama pembelajaran daring. Yang kedua, penurunan nilai saat melakukan pembelajaran tatap muka pada mata pelajaran agama Islam. Ini emang isu sebenarnya yang saya mau ambil ini kan. Karena kan terkait sama saya sendiri gitu kan. Nah, ketiga, kurangnya kemampuan literasi digital siswa kelas 5 sehingga masih banyak siswa yang salah persepsi terhadap tugas yang diberikan. Banyak yang salah lah gitu. Tapi yang saya fokuskan di sini nih, yang tentang isu kedua. Isunya. Ini yang saya ambil gitu kan. Kemudian keterkaitan isu aktual manajemen ASN dan smart ASN. Nah, ini beberapa siswa sering terlambat mengirimkan tugas selama pembelajaran. Ini manajemennya kita nih dalam manajemen ASN itu kita disuruh pilih salah satu terkait apa gitu kan. Manajemennya kalau saya kan terkait masalah pelayanan publik ya. Itu termasuk manajemen ASN kan ya? Iya. Kemudian untuk smart ASN-nya ya ini ya mungkin ya solusi gitu kan yang nanti akan kita coba ambil gitu kan. Ini kan untuk mahasiswa menggunakan pembelajaran berbasis aplikasi kelas virtual Google Classroom gitu kan. Ya ini hanya tujuan nih saran gitu nanti ke depannya seperti ini gitu untuk perbaikannya agar kita menjadi smart ASN gitu kan. Kemudian yang kedua penurunan nilai saat ini. Nah ini nih ya mungkin manajemen ASN-nya itu ya kembali ke kitanya lagi gitu kan, pelayanan publiknya gitu kan.
pada saat kegiatan pelaksanaan belajar mengajar, guru memberikan pelajaran yang kurang bervariasi gitu kan dan monoton sehingga membuat siswa menjadi tidak tertarik dengan pelajaran agama Islam. Terus yang Smart ASN-nya itu guru mencari sumber metode yang seperti inilah kira-kira gitu Pak. Ya mungkin metode diskusi mungkin itu metode lama lah, tapi saya coba angkat lagi aja gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah dan ada perbaikan nanti gitu, mudah-mudahan ada pencerahan gitu dari Pak Beni gitu. Terus yang ketiga gitu kan, kurangnya kemampuan siswa dalam membaca. Nah ini nih, wah salah saya. Belum saya ganti. Nanti saya coba. Nggak nyambung berarti ya. Soalnya saya ganti. Ini mudah-mudahan nggak ngeh gitu kan. Soalnya nyontek gitu. Enggak, awalnya pakainya ini gitu kan. Cuman kan saya ganti ya jangan inilah gitu. Terkait masalah ini ya saya ganti gitu kan. Belum dirubah gitu. Terus ya seperti inilah gitu. Oke. Kemudian nih data yang relevan dengan isu aktualnya seperti ini. Nah, kita grafiknya itu kan pakai grafik ya datanya ini. Ya ini ya kalau dibilang pakai data real gitu, enggak gitu kan. Kita kan hanya mengkira-kira aja gitu kan datanya seperti ini. Nah, terus ya analisis kegiatan aktualisasi ya gini nih. Mana yang terkait ini nih gitu. Mana yang berorientasi pelayanan, mana yang akuntabel, mana kompeten, mana harmonis. Nah, ini yang kemarin di agenda 2 kita bikin yang terakhir. Ya kan? Jadi yang kemarin saya paham itu di agenda 2 itu jadi perencanaan itu terserah gitu kan. Maksudnya satu perencanaan ada berapa nilai nih masuknya. Yang saya ingat gitu kan. Tapi dari keseluruhan perencanaan itu 7 nilai ini ada gitu. Gitu. Mungkin itu ya. Itu yang saya pahami. Oke. Nah, analisis. Nah, udah itu. Paling itu. Itu mungkin contoh dari saya gitu. Mungkin teman-teman yang lain gitu kan ada yang mau menanggapi gitu terkait ini. Tugas ini. Mungkin yang saya pahamin itu ya, Bu, Bapak Ibu gitu kan. Jadi ini masih ada keterkaitan dari agenda 1, 2 dan 3. Kayaknya ini lebih condong ke ini deh, agenda 1 deh. Iya, Pak, agenda 1. Lebih condong ke agenda 1. Jadi kita menganalisa gitu kan, menganalisis isu gitu kan. Dengan teknik-teknik yang kita sudah pelajari gitu kan. Dan kita tentukan. Mungkin cara yang pertama itu. Kemudian nah, udah itu. Dan untuk tugas individu teman-teman semua ada pertanyaan nggak? Izin Bapak Tony mau bertanya. Baik. Kemarin itu saya agak susah itu adalah memasukkan isu saya pada mata pelatihan agenda 3. Dimana kan ada 2 tuh, yang manajemen sama Smart ASN. Biasanya kalau yang sebelumnya itu kan kita dikasih kayak arahan core value itu tuh kayak berorientasi tuh ada kata kuncinya A, B, C gitu seperti itu. Nah, tapi ini tuh nggak ada gitu. Jadi kemarin itu saya sempat bingung gitu untuk manajemen ASN-nya tuh ngapain gitu. Jadi kuncinya tuh apa? Apakah diambil dari yang kemarin itu yang ada 14 ya? Apa diambil dari situ? Kita tinggal mencari kalimatnya sesuai dengan kata kunci yang ada di situ, yang ada di undang-undang atau permen itu yang kemarin disampaikan. Nanti yang di Smart ASN pun juga diambil dari yang ada kata kuncinya atau bagaimana gitu yang itu yang sih yang masih saya bingung. Makanya saya sempat agak ragu gitu. Untuk mengerjakan tugas yang ini pun jadi ragu gitu Pak, karena dia berhubungan dengan tugas yang kemarin juga dengan penggabungan Smart sama manajemen. Gitu. Mungkin boleh bisa dibantu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya boleh sharing? Boleh silakan Bapak. Iya.
kemarin sih saya diskusi dengan teman yang sudah. Jadi kalau yang manajemen ASN-nya kita harus tahu dulu manajemen ASN itu ada berapa, nanti kita ambil salah satunya. Itu kan kayak tadi Pak Tony ngambil ke pelayanan publik. Nah, itu kan termasuk manajemen ASN. Nah, tinggal kita kata-katanya ya karena kita melayani publik kan siswa itu ya sebagai publik kita gitu. Nah, kita ya tinggal dikata-katain aja gitu. Jadi kata kuncinya kita harus tahu dulu manajemen ASN-nya itu apa aja, nanti kita ambil. Nah, selanjutnya kalau yang smart ASN-nya itu ya solusi daripada kegagalan terhadap manajemen ASN itu yang berbentuk dengan digital. Lebih ke apa ya? Kalau sekarang itu teknologi ya, lebih ke teknologi. Lebih ke teknologi yang tadinya misalkan ngoreksinya manual, ya sekarang bisa dengan scan. Kayak gitu, Bu. Jadi Mungkin Bapak punya kata kuncinya, boleh dikirim Bapak. Ini yang di modul bukan kata kuncinya? Yang 14 itu fusi. bukan sih? Kata Kalau kuncinya saya itu ngambilnya fusi, tugas dan fungsi, fungsi dan tugas yang di manajemen ASN yang 3 itu bukan yang pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, sama perekat dan pemersatu bangsa. Itu bukan sih? iya itu, Bu. Saya ngambil dari situ soalnya. Iya itu dia yang untuk manajemen ASN-nya ya. Iya, saya nyari-nyari di PPT yang itu apa sih? MOOC. Jadi Mau ada sih. Iya, saya dari situ nyarinya. Saya juga sempat bingung sama kayak Bu Darvi waktu itu. Jadi Yang mana tahu poinnya. itu harus tahu itu dulu, ada 4 kalau nggak salah itu. iya. Jadi kita kan emang Aja, Bu, nggak apa dikasih aja? contoh. Ini saya share screen aja kali ya. Iya, saya screen deh, Bu. Sebentar. Soalnya kita emang nggak dikasih contohnya Iya. gitu, nggak dijelasin secara rinci. Jadi kayaknya emang disuruh belajar sendiri. Iya, makanya saya agak ragu kalau untuk tugas yang sekarang lagi gitu. Biar bisa memperbaiki. Oke. Ada nggak? Keluar nggak? Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Nah, iya ini dianya. Kirain udah. Ini, Bu. Ada, udah. Ya, Apa? Berarti ini manajemennya ya? iya ini Iya, manajemen. manajemennya. Oh, ini kuncinya. Berarti yang smartnya itu adalah yang solusi yang Solusi pakai berhubungan dengan teknologi. Iya, teknologi. Saya menggunakan media pembelajaran yang iya, berbasis iya. teknologi gitu. Iya. Oke. Berarti kalau kayak gitu. Saya juga Jadi- yang smart ASN lagi rada-rada bingung beneran amat. Jadi dari itu apa gimana gitu. dari pusi ini enggak semuanya harus kita ambil, Bu. Kita ambil kata kuncinya misalkan Salah satu aja. Ya, salah satu aja gitu. Nah, itu yang kemarin pelayanan publik gitu. Iya sih, Iya, lebih tepat ke kita mah pelayanan publik sih. Iya, benar. Kalau Saya buat sama. kayak apa permasalahan di kelas misalnya. Iya. Kalau perekat dan pemersatu bangsa mungkin yang lagi Konflik. viral-viral gitu tokohnya. Mungkin bisa juga kayak kerjasama dengan orang tua, guru, Bisa itu masuk ke sejawat. Nah, itu kan perekat. masuk ke perekat pemersatu. Saya ada itu. Nah, mungkin kita ini aja kali lebih ini pelayanan publik ya, pelayan Oke, publik oke. aja. Karena kita kan seorang guru melayani ya Iya. siswa-siswa gitu kan. Itu. Oke, terima kasih. Berarti Saya ini- boleh share ini- nggak? Sharing. Ini manajemen ya, manajemen Iya, ini manajemen. ASN ya. Yang Oh, iya. yang smart ASN saya nggak nemu poin-poinnya sih. Dia lebih ke menjelaskan kalau nggak salah tuh. Kalau emang harus pakai teknologi gitu intinya. Yang saya tangkap. Saya boleh sharing nggak teman-teman? Boleh. Iya, Boleh, boleh, silakan Bu. Ibu. Yang mungkin kalau saya tuh kayaknya agak berbeda ya sama teman-teman. Soalnya yang pertama saya itu mengambil isunya itu langsung kayak secara umum isu itu langsung saya kaitkan dengan manajemen ASN yang 4.
yang kemarin Bapak tulis itu loh, yang tadinya ada 12, terus dirangkum jadi 4. Saya kan karena saya udah cerita mengenai isunya mengenai perilaku terpuji ya. Jadi yang saya ambil itu tentang yang 4 tuh kan ada 4 kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, hak ASN sama kewajiban ASN. Nah saya ngambilnya dari kewajiban ASN itu menunjukkan yang nomor 6 tuh menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di kedinasan. Itu keterkaitannya dengan manajemen ASN. Sedangkan kalau Smart ASN itu kan tentang literasi digital dan wawasan global. Nah, di salah satu kegiatan saya itu ada gerakan Jumat mengaji, itu melalui Zoom, itu juga termasuk literasi digital dan wawasan global. Itu sih menurut saya. Coba ada yang mau menanggapi nggak? Yang kemarin saya juga isunya tuh sebenarnya kayak rinciannya itu awalnya saya juga nggak ada tuh yang berhubungan dengan literasi, makanya saya sempat mikir kok ada literasi digitalnya ya, waduh, dengan rendahnya belajar matematika kok, oh ya udah berarti mungkin kayak anak nggak paham dengan soal cerita dari matematika, jadi saya mikirnya ke situ aja, jadi digabung-gabungin kayak dimasuk-masukin aja gitu, abis bingung saya tuh, cuma sehari, bayangin dong kita suruh kerja. Tapi kalau saya ngambilnya yang tadi yang Pak Beni tulis itu loh, yang ada 4 itulah intinya. Itu dia kemarin saya sempat mikir ke situ Bu Jenny, saya kira itu. Iya, saya emang ke situ. Ya udah. Apa-apa Bu, hebat itu udah. Terus benar Bu siapa? Bu Jenny. Jadi ya pertama kita lihat dari isunya dulu. Kalau isu sudah itu nanti keterkaitan yang paling pas dengan manajemen ASN itu yang apa? Kalau memang tugas dan fungsi ya kita lihat nanti poin tugas fungsinya apa sebagai kata kunci. Kalau memang masuknya isu kita kepada hak dan kewajiban ASN, ya kita ambil manajemen ASN-nya ya tentang hak dan kewajiban. Nah iya gitu. Intinya seperti itu. Nah, Smart ASN memang seperti itu. Jadi cenderung penyelesaian solusi itu dengan menggunakan literasi digital dan apa yang global itu benar cenderung ke situ yaitu. Iya, jadi kalau saya tuh nggak dirinciin apa kegiatan satu ini apa manajemen ASN yang mana, saya secara global aja gitu. Pokoknya isu yang saya angkat itu keterkaitannya dengan kewajiban ASN kayak gitu. Terus yang Smart ASN-nya tentang ya literasi digitalnya itu karena saya kan ada gerakan pembiasaan apa Jumat mengaji itu melalui Zoom, itu yang saya ambil. Nggak tahu sih, masih nerka-nerka juga. Itu juga masuk Bu. Kalau saya kan kemarin isunya apa yang diambil isu prioritasnya kan beberapa siswa yang apa pasif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi saya penggunaan manajemen ASN-nya menggunakan tugas dan fungsi, saya ambil pelayanan publik untuk melayani. Nah, untuk Smart ASN-nya saya menggunakan media apa sih ya, alat bantu media untuk membantu pembelajaran gitu, alat peraga atau alat media untuk apa biar anak itu tidak pasif kayak gitu. Jadi bisa menggunakan video dengan cara menggunakan apa yang di center disorot infokus. Di center disorot. Bentar, izin mau tutup pintu ya. Pak Uki udah selesai Pak Uki. Aman. Kalau dari Pak Uki kayak gimana tuh Pak Uki? Ya kasihan Pak Uki enggak. Kalau dari saya karena saya kan kebanyakan di pelayanan ya. Iya, Saya betul. gabung-gabungin aja ke TUSI dari apa SKPD saya waktu di manajemen ASN-nya. Iya. Kalau saya seperti itu. Nah, tapi kalau waktu lihat angkatan sebelumnya, ternyata bukan isu yang dibahas, tapi tahapan kegiatannya yang dimasukkan ke manajemen ASN-nya. Makanya itu kemarin saya agak bingung, tahapan apa isu gitu. Berarti benar Pak Tony kalau gitu. Apaan? Ya kalau gitu berarti benar Pak Tony. Soalnya saya juga lihat contoh
soalnya dari teman saya yang Sebetulnya Bu, kemarin Pak Beni itu udah ngasih arahan. Ntar dulu, saya buka lagi nih ngasih screenshot. arahan karena sayanya panik jadi nggak masuk. Yang screenshot, ntar dulu saya lagi nyari di WA. Itu lemot banget. Biar nggak lemot itu dong, kurusin dikit, jadikan gesit. Ini alhamdulillah Pak Umin, bini gue masih Iya, mau. bersyukur. Anugerah itu ada Iya. kelebihan, ya kan? Udah lebih banyak. Kelebihan berat badan. Orang bulan puasa aja ini lagi dikurang-kurangin. Dikurangin nasinya, dikurangin lauknya, jadi habis kan. Oh nih. Nah, ini bagus nih, Pak. Lah, Belum, biasa. Pak. Punya mata batin nih, Pak. Mana sih yang Jadi kalau analisis isu itu kan berarti yang diambil itu dari tugas kita yang pertama ya. Yang daftar, yang mengidentifikasi isu itu ya berarti yang kita Kalau mau lebih masukin. gampang sebenarnya dari tugas yang pertama agenda 3 tuh, Iya. tinggal masukin ke yang tugas kedua itu udah pas banget tuh, tinggal nulis-nulisin. Tapi kalau saya karena Masalahnya ganti, jadi yang mulai lagi dari tugas awal. pertama kan hampir semuanya salah kesimpulannya. Iya, apa ganti? Saya tuh ganti. Ya kan punya saya nggak dibaca sama Pak siapa? Pak Nur Basuki. Gara-gara bikinnya artikel, benar-benar artikel kayak gitu. Padahal dari unsur itu semuanya ada, cuman dia udah nggak mau baca. Tapi di ituin nggak Pak? Karena- Ini nggak nilainya? karena Pak Umin nggak ada tabel-tabelnya itu, jadi dia nggak mau baca, dia langsung lihat, oh ada tabelnya nih, gitu kali. Ya saya bentuknya langsung artikel Iya. kayak artikel umum gitu, tulisan narasi bentuknya. Ini kemarin Pak Beni udah ngasih arahan sebetulnya ini kan. Nah yang tugas yang kemarin ya, ya betul yang dari Bu Jenny itu ya betul juga, nggak salah. Itu kan ada 14 manajemen ASN-nya. Nah udah dibagi sama Pak Beni kan, ambil. Terserah sih sebetulnya. Kalau kita masuk ya ke TUSI ya tadi benar pelayanan publik. Nah ini smart ASN-nya ada 9. Nah ini disuruh buat dia tabel kayak gini Bu. Isu pertama isu, terus ini smart manajemen ASN-nya, sininya smart ASN-nya apa gitu. Sebetulnya udah dijelasin sih. Ya sama Otaknya sih kayak saya punya udah Pak bener, Tony tadi itu. Kan punya Iya, Pak Tony ada kayak juga. Pak Tony tadi, sama kayak punya saya juga sih sebetulnya. Asik, Asik. sombong. Ya, sebetulnya sama sih, tapi saya nggak ditabelin aja gitu, cuma dia buat rangkaian kalimat aja. Takutnya kalau nggak ditabel, Salah ya lagi. bukan Bu, karena dia ngarahinnya buat tabel, jadi takutnya Iya. udah asal sekilas ngelihat, oh nggak ada tabel lah ya udah. Kadang kan mereka buat apa? Sebenarnya buat memudahkan mereka buat koreksi sebenarnya. Wah kalau itu udah puyeng duluan kalau ngelihat tulisannya. Ya, Hasilnya nggak dibaca. Makasih Pak Fahmi. ya. Bu Nesa, silakan ngomong. Bu Nesa lagi nahan-nahan ya. Iya Pak, kalau tugas yang kemarin karena saya lihat contoh dari Pak Fatoni kurang lebih sama, cuman memang beda di isu aja, dan saya juga buatnya pakai tabel yang pas pembagian manajemen. Suaranya Ibu. Oh iya, Bapak Ibu, kemarin saya mengerjakan tugas yang Pak Beni itu pakai versi contoh yang seperti punya Pak Fatoni yang share itu. Cuman saya bedain aja di bagian isi-isinya sesuai dengan isu yang saya pilih. Begitu, karena
Saya ngambil isu itu tentang saya kan mengajar bahasa Indonesia, jadi saya mengambil isunya itu pasti tentang hasil belajar yang berhubungan dengan nilai. Jadi saya mengambilnya itu peningkatan keterampilan menulis bahasa Indonesia pada satu materi gitu. Kemudian manajemen ASN saya pilih yang 3 itu, yang pelaksana, pelayan, dan perekat itu. Saya pilihnya yang pelayanan publik. Terus yang Smart ASN-nya juga solusi yang mengarah ke digitalisasi sih Bapak Ibu. Karena memang isunya tentang peningkatan keterampilan, pasti alhamdulillahnya untuk Smart ASN dan manajemen ASN itu bisa apa namanya? Klop gitu ya. Gitu. Sinkron ya, sinkron. Sinkron ya, alhamdulillah. Tapi benar sih Bapak Ibu, kalau misalkan milih isu mendingan yang berhubungan sama hasil belajar atau nilai sih. Yang udah banyak, udah banyak dibahas. Iya, walaupun memang pasti harus bikin RPP-nya dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut saya itu lebih mudah sih. Gitu. Menurut saya. Berarti kalau Bu Nesa gitu nanti datanya nilainya nilai keterampilan apa nilai gimana ya? Saya ngambil nilai keterampilan nilai keterampilan. Kalau pengetahuan kan pengambilan nilainya itu dari ulangan atau tugas. Nah, saya itu mengambil nilainya nanti di KD 4 keterampilan. Jadi saya itu kan biasanya anak-anak itu malas untuk yang namanya menulis, apalagi isu yang saya ambil itu keterampilan menulis dalam teks biografi. Nah, kalau kita mau buat teks biografi itu kan pasti panjang, terus terdiri lebih dari 3 paragraf dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita membuat siswa itu terampil menulis teks biografi dengan cara yang lain. Nah, saya itu mengambil solusinya itu menggunakan media, yaitu media Canva. Jadi siswa itu nanti membuat teks biografi itu dalam bentuk infografis menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti yang biasanya kalau kita tahu ketika kita baca teks biografi B.J. Habibie misal itu panjang, terdiri lebih dari 1 halaman gitu, tapi nanti siswa itu hanya membuat 1 infografis saja yang memuat berbagai informasi-informasi penting dari si tokoh itu. Gitu. Kayak buat slide ya Bu ya? Slide enggak sih Pak, jadi tampilannya kayak cuman 1 aja gitu. Lebih ringkas. Iya, jadi lebih ringkas. Gitu. Oke, Pak Fatoni, dikembalikan kembali. Baik. Gimana, berarti teman-teman ada kendala nggak? Berarti untuk yang tugas hari ini ya pokoknya pakai ditulis analisisnya ya, teman-teman. Oke. Ini berarti nggak ada kendala ya. Karena semua ya mungkin yang tadi sudah menjadi obrolan gitu kan, sharing teman-teman juga kan. Ya saran sih berarti kan jangan jauh-jauh terkait masalah inian deh, nilai gitu kan, sama nilai hasil belajar gitu. Untuk mempermudah kita aja gitu. Kalau yang saya pikir sih kalau masalah perilaku untuk data tuh susah gitu kan. Kalau nilai data gampang gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Iya benar, kalau guru ya. Guru. Baik, cukup berarti ya. Nih kita bahas tugas individu yang kedua ini yang akan dikumpulkan nanti malam. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Nanti kalaupun ada kendala ya kita sharing-sharing lagi gitu kan via grup. Ya, kemudian kita bahas ini nih, tugas kelompok. Tugas kelompok hari ini kita membuat video role play bad and best praktis terkait dengan agenda 3 menuju Smart ASN.
Nah, bentuk 2 kelompok sudah dibentuk. Gitu kan. Buatlah skenario video yang dapat menggambarkan contoh praktik yang baik dan buruk terkait dengan mata pelajaran pelatihan agenda ini, agenda 3. Kita buat skenario dulu nih, mau apa gitu. Nanti mungkin kita ke room sebelah ya gitu kan. 55 nanti kita bahas terkait ini gitu, mau apa. Kemudian durasi video kurang lebihnya 5 menit. Jadi kan dibilang ini kurang lebih gitu kan, ya bisa kurang bisa lebih nggak ada masalah gitu. Bentuknya video. Waktu pembuatan hari ini kan Biasanya lebihnya enggak, Bang. banyak kurangnya. Ya 3 menit juga nggak ada masalah gitu kan. Mungkin asumsi saya aja. Waktu pengulasan, nah Ya, berarti ini tidak jauh dari 5 menit. Berarti diulas nih nanti besok itu kita akan dibahas terkait video. Kriteria penilaian, keterkaitan, dan analisis substansi. Nih agenda 3, MP. MP itu apa tuh? Manajemen PNS gitu, apa gimana? Kerjasama dan kekompakan kelompok. Nah, nih kerjasama dan kekompakan. Kontribusi dan ketertiban setiap anggota kelompok. Nah, berarti kita semua berkontribusi, ya. Kemudian estetika dan kualitas video. Ya itu. Upload ke LMS link YouTube-nya. Berarti kan kita ngasih link YouTube-nya aja gitu kan. Jadi sama kayak kemarin kita masukkan ke YouTube gitu. Kita kasih aja link YouTube-nya. Jadi nanti dilihat sama Pak Beni gitu. Tapi ngomong-ngomong, tugas kemarin itu udah dinilai belum ya? Belum ya. Mungkin nanti habis selesai ulasan dibahas semua baru dikasih nilai. Berarti Gitu. tugas kelompok filenya MP4 ya? Enggak. Kemarin aja bagaimana? Upload ke LMS link YouTube-nya aja. Berarti kayak kemarin. Ya kemarin kita bentuk PDF gitu kan. Nah, kasih linknya di situ. Itu. Jadi kan nanti biar dilihat. Dan juga biasa khusus ini ya. Nanti masing-masing kelompok share videonya. Dibuka aja dulu semua. Jadi ini tugas-tugasnya dibuka semua gitu kan. Nanti tinggal di share screen aja gitu kan. Ya. Jangan sampai mana tugasnya. Nah, kita belum siap gitu. Ya. Jangan sampai kejadian kayak kemarin lagi gitu. Kemarin makasih banget gitu kan teman-teman yang udah jawab ini itu gitu kan. Jadi ya agak gimana ya, kita ya terselamatkan lah. Mungkin kalau pada diem aja nggak mau jawab ya mungkin kita nggak dapat apa-apa nih gitu di agenda 3 ini. Bubar jalan. saya lip aja. Lip. yang Senjata. yang penting ya kita jawab aja lah, mau salah mau benar yang penting jawab aja. Mungkin yang diinginkan itu adalah ya aktifnya aja biar rame aja gitu. Oke, di sini teman-teman Maaf Pak, apa? itu yang buatlah skenario video. Itu maksudnya gimana tuh? Apa PPT? Apa dijabarkan dulu nggak gitu? Kayak kemarin kan ada PPT baru videonya kan? Jadi kalau yang saya Itu yang atas sama yang bawah beda ya? Iya, Gini. kalau itu kan yang bawah sudah ada Videonya. Nah, kalau iya yang atas benar. kan skenarionya tuh maksudnya tertulis apa gimana gitu. Gini, yang saya pahamin ini perintah nih. Ini perintah kita, perintah untuk kita gitu kan. Bentuk 2 kelompok. Kita sudah ada kelompoknya. Terus perintah yang kedua, buatlah skenario video yang dapat menggambarkan contoh praktik yang baik dan yang buruk terkait dengan mata pelatihan pada agenda 3. Nih, agenda kita ini bed and best itu terkait apa? Ini nih, menuju smart ASN. Jadi kemarin kita bikin video itu yang agenda 2 itu kan ya kira-kira seperti itulah bed and base-nya. Jadi kayak saya menyerahkan nilai kepada guru kelas gitu kan. Yang base-nya itu yang bed-nya itu tidak menyerahkan
bahkan diminta pun tidak diberikan. Ya, contohnya Ya. seperti itu. Itu Secara paham. tertulis nggak maksudnya? Tertulisnya apa enggak gitu maksudnya. Ini tertulis mungkin buat kita. Nah, dilanjut lagi, buatlah video sesuai skenario yang telah dibuat. Takutnya disuruh rinciin dulu gitu. Kita mau bikin apa gitu. Takutnya diminta teksnya ya? Iya. Enggak, kalau yang namanya skenario itu ya berarti kita bikin apa? Bikin adegan kayak gitu. Iya. Kita susun. Itu ada naskahnya. Iya. Ya naskah kan buat dihafal kita. Ini Iya. mintanya videonya doang. Videonya yang diminta. Iya, sepakat sama Pak Muharramin. Ya. Itu skenario itu buat kita aja. Kita suruh bikin. Buat internal ya. Iya, buat internal kita. Suruh bikin nih. Nah, nanti udah jadi skenario-nya, baru kita bikin video. Nah, yang dilihat itu videonya, bukan skenario mungkin yang dimaksud tadi itu skenario dibikin PPT gitu. Enggak, videonya itu yang akan dilihat dan akan dinilai gitu. Oke, ini bed and base-nya sesuai nggak? Kalau kemarin kan temen saya yang satu sekolahan ini bikin gitu kan, ada revisi gitu kan dari tutornya. Karena udah bikin video direvisi. Ada revisinya, ada perbaikannya, nanti suruh bikin lagi karena bed and base-nya itu orangnya beda gitu. Yang dimau itu maksudnya bed and base-nya kayak kemarin yang saya kirim gitu kan. Satu orang itu memperagakan yang base-nya dan juga memperagakan yang bed-nya juga gitu. Jadi jangan bed-nya kita, base-nya yang lain gitu. Itu jangan. Jadi gitu. satu poin, satu orang dengan dua contoh. Gitu kan? Orang dengan dua peragaan. Iya, dua peragaan. roleplay. Nah, ya paling gitu. Kita jangan terpaku sama harus 5 menit, enggak, ini kurang lebih gitu kan. Kalau kurang lebih ya bisa kurang, bisa lebih gitu. Enggak dipatokin harus 5 menit, enggak. Maksimal 5 menit tidak. Ya, jangan sampai kita bingung. Berarti di bawah 5 menit boleh, di ya, atas 4 menit. 5 menit boleh, Iya. tapi nggak lebih dari 6 menit, gitu nggak? Pokoknya intinya tidak jauh dari 5 menit. Ya, tidak Iya, jauh dari 5 nggak boleh menit. lebih dari 6 menit dong. Ya, pokoknya kalau tidak ada aturan menit, lebih enak buat yang edit. Jadi nggak kayak kemarin ya. Kasihan kalau yang terbatas itu, kasihan yang edit. Kalau ini kan enak pas satu adegan aja, 5 adegan. Nah, untuk ini contohnya kayak gimana ya gitu kan. Teman-teman mungkin ada yang bisa menjelaskan gitu kan. Bisa lihat di itu Pak, menuju contohnya Smart di YouTube ASN, banyak. di PDF, itu buat patokan dulu ya. Sumama ada yang memerankan sebagai integrity, siapa ya. Yang bertindak benar meskipun tidak ada orang lain memperhatikan. Itu siapa nanti yang meranin. Terus ada nasionalisme. Bapak share coba literasi digital. screen-nya. Kayaknya kemarin PPT kemarin tuh. Apa Smart ASN? Di PPT-nya share lagi deh. Harus tahu kata kunci dulu nih, apa aja Smart ASN itu apa aja gitu. Sebentar saya buka dulu. PPT PPT-nya dibuka deh. Oh, PPT yang kemarin ya. Iya, PPT pembelajaran. Terus saya coba. Lagi loading. Yang Smart ASN berarti bukan manajemen. Bukan. Yang kemarin dibahas itu bukan Smart ASN-nya, tapi Smart City. Smart City kalau nggak salah deh. Smart Government. Iya, Smart Government. Ya, menuju Smart ASN. Oh, itu jadi sama. yang diminta itu kita kan Smart ASN, ya ASN yang cerdas gitu. Iya, artinya itu Bapak. Iya, ya kalau kita pahamin ya tertuju itu gitu kan. Jadi iya Pak Fahmi itu meranggain itu aja Pak Fahmi cocok multilingual. Apa tuh? Bisa banyak bahasa. Oh iya. Bahasa tumbuhan bisa bahasa. 4 poin itu yang itu bukan yang digital gitu ya. Digital skill, culture, ethics, safety gitu. Iya kan, bukan yang kayak kemarin ada hak dan kewajiban ASN, ada TUSI, ada kode etik. Itu manajemen dong maksudnya. Enggak, ini yang Smart ASN yang itu yang digital skill. Ya, di Smart ASN-nya digital skill, digital culture, ethics, safety. Nah, itu kata kuncinya. Jadi mau diambil dari situ. Kita ini doang videonya Smart ASN dong, berarti nggak ada manajemen ASN-nya? Nggak ada.
Itu Oh, dibikin ini dua, ada nih. bed sama best. Udah kebuka belum Pak Fahmi? Nih, aku udah. Ini. Langsung share itunya aja kali, apa contoh filmnya gitu di YouTube, filmnya, Apa videonya. poinnya? Oh, Poinnya apaannya? dulu. Nih Smart ASN ini. Ya itu maksudnya. Jadi ini dia. Menuju Smart ASN. Nah, dari ini kita salah satu nih gitu kan, peranin Iya. satu. Kayak kemarin Oh. aja. Oh, bukan Ini. yang 4. Bukan yang ini. Kalau saya lihat contoh di videonya sih yang ini. Kemarin ada yang pakai multilingual, ada literasi digital, Ini kan ada integrity. pengertian-pengertian. Ya, yang nasionalisme siapa gitu kan. Iya. Yang base-nya, yang bed-nya gitu kan. Yang profesionalisme itu siapa. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu masih agak bingung ini nih. Dari 9 ini gitu kan. Yang kita pakai itu maksudnya berapa gitu kan. Kalau semua kan tuh ada 9 ya, kalau nggak salah ya. 9 ya. Bapak bilang 4 tuh apa sih? 9. Iya, ada Kan? 9. Ya 9. Jadi kita penuhin semuanya atau ya sesuai yang Sesuai sesuai jumlah kelompok kali, Pak. Mungkin kalau kita kan ada 5, ya mungkin dari 5 ini 5 pakai mana aja gitu. Gini, yang lain? Yang Itu kayaknya sih ambil 5 aja. Multilingual. Bu Hana tuh ela. Bahasa Indonesia. Kela. Kela. Kayaknya ambil satu-satu aja Pak, kita pilih aja yang kira-kira apa sih oh ya. berita, kita pilih ya. Lebih menonjol ke apa Smart ASN-nya kayak literasi digital. Kalau bisa multilingual itu kan lebih kelihatan apa sih ya. Smart. ASN-nya itu lebih kelihatan kayak gitu. Kelihatan smart. Kira-kira kelihatan gitu. Berarti Kira-kira maksud ada- Pak Muhaimin itu Pak Muhammad Mukarramin. Iskandar. Pak Mukarramin berarti dari 9 ini kita ambil satu aja gitu. Ya Bapak 1, Pak Oh. Uki 1. Ya, berarti Oh, 5. Iya 5 berarti. Iya 5. Yang mungkin ini nih yang ditekanin ini nih. Yang literasi digital. Itu harus ada itu. Pertama itu. Baik, kalau Ya udah. integrity itu kan Kalau yang tentang di grup apa tuh? Kenapa? Coba lihat grupnya deh. Apa? Ini saya stop nih, udah ya. Ya. Itu manajemen ASN bukan? Iya, ini manajemen ASN. Bukan ketentuan videonya seperti itu. Nah, aku tuh bingung kemarin tuh Bapak tuh aku sempat denger ya, itu pas tuh 4 setiap Bapak tuh ngomong 4 tuh 4 apa ya? Nggak ngerti. 4 tuh setiap satu tindakan 1 menit. Kan ada 4 tuh gitu katanya. Iya. Yang aku dengar tuh begitu. Nah, aku mikirnya malah yang kayak gini nih, Pak. Maaf ya. Boleh di-share sebentar? Iya. Pak Fahmi itu aja close. Apa tuh yang paling terakhir? Itu kan bawahnya pas tuh yang dimaksud tuh itu digital skill, digital kultur kan. Nah, ya ini aku kira 4 ini kali maksud aku tuh. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu bener apa enggak. Kalau Ini- menurut saya emang dari Cuman yang Soalnya smart kemarin pas kan denger literasi gini, digitalnya. iya makanya asal denger gini, itu kan ada 4 poin. Itu kalian bisa gunain 1 poin 1 menit buat videonya. Kalau nggak salah aku denger gitu. Oh, berarti dari Smart ASN itu diambil literasi Iya, digitalnya yang aja. ditekankan literasi digital. Terus ada apa indikatornya itu yang kita praktekkan. Kalau menurut aku sih gitu ya. Iya, selalu aku dengernya begitu. Aku dengernya pokoknya pas poin yang ada 4 kata Bapak. Kalian bisa gunain setiap poinnya untuk 1 menit video. Jadi aku ingetnya perasaan cuma 4 kemarin Bapak bilang. kayaknya yang dikirim sama Bu Dwi nih. Yang apa itu? Itu manajemen ASN. Itu manajemen Manajemen. ASN, Pak. Manajemen. Kalau yang tersebar Tapi di itu sama dengan video yang kita lihat di YouTube kemarin. Yang 4 ini. Apa yang mana? Oh, yang video di YouTube itu ada manajemen ASN-nya, Bu, kalau nggak salah.
Coba kita dimasukin sama dia. Makanya tadi saya nanya apa kita sama manajemen ASN juga atau cuman Smart ASN-nya aja. Coba deh Nah, buka contoh itu. video di YouTube. Kalau yang di YouTube tersebar di YouTube itu kayaknya Smart ASN secara keseluruhan. Kebanyakan kayak gitu. Siapa yang mau coba share YouTube? udah mantap. Baik, yang nonton YouTube ya. Yusuf. Yusuf Mansur. Hah? Bentar, belum selesai. Belum apa? Belum selesai, saya masih. Usir aja, Pauki usir. Itu yang Pauki bilang banyak setan. Iya. Ya ini siapa yang share ini? Siapa? Enggak, aku enggak. Romin. Iya. Bentar. Wah, cetan sama siapa itu? Om Romin. Itu rahasia kita. Suaranya kedengeran? Enggak. Belum di Serson kali. Ya udah, latihan. Serson di mana Serson? Yang Di tadi. atas, Pak. Ini video dari siapa? Banyak yang nonton loh. Banyak yang nonton ya? Bukan di situ, Pak. Di atas, lagi. paling atas. Bapak keluar dulu, Pak. Paling atas nanti muncul. Di mana sih? Bapak view keluar dulu. di Keluar ruangan. Bapak close itu dulu. maksudnya. Bang Bapak Sandi tuh. close dulu Close share dulu tuh. screen-nya, close dulu share screen-nya. Dulu pulang. Terus dulu saya screenshot. Oh iya. Terus Ntar dulu bingung nih. Close. Stop share. Close-nya gimana? Stop share. Stop share. Baru Itu bisa dijadiin contoh tahu. Abang meja gua. Ayo. Contoh yang bad practice. Bad ya. share screen lagi tapi di checklist. Nggak ada dia. Oh, Audio. Pak Umin mau buka itu. Iya, saya bukain dah. Tuh, bisa Agak dijadiin siaman masih contoh malah datang. direkam lagi. Ya ini contoh yang benernya gitu ya. Biar keluar suaranya. Itu Pak, Bapak share screen, terus di paling bawah tuh ada pilihan tuh Person. di share checklist. audio sound. Oh iya. Nah, diklik itu di checklist Pak, terus baru udah dipilih Windows yang mana yang mau di-share. Oke. Makasih. Beneran ya? Kepala sekolah bilang PJJ-nya harus pakai Zoom. Halaman 67. Dibaca, ayo Lia, dibaca Lia. Konduktor adalah Sudah paham semuanya ya? Putus. Ada yang mau bertanya? Konduktor dan isolator adalah wajan ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Ibu sudah bawa panci. Sebagai seorang Smart ASN, kita harus memberikan pelayanan yang profesional dan juga berkualitas. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wahid. Jangan lupa nanti siang ada pelatihan pengembangan kompetensi guru. Oke, baik Bu. Siap, laksanakan. Ya, terima kasih. Halo? Halo Pak, bagaimana hasil pelatihannya? Aduh, Bu. Sudah bisa? Saya kurang paham, Bu. Narasumbernya pakai bahasa Inggris. Aduh.
Let us have a fun and meaningful time together today. Every of you have experienced some form of belief or hatred. The best way to deal with all is to hate and bullying as by showing. Halo, Bu. Halo Pak, bagaimana hasil pelatihannya? Oh, yang tadi. Wah, banyak berita terkait vaksin anak nih. Ada yang lumpuh, ada yang meninggal. Wah, bahaya nih. Orang tua harus tahu. Terasi dikit. Oh ya, apa gimana berita ini? Setelah berita hoax di-share ke grup WhatsApp orang tua, terjadi keramaian, kegaduhan, kekhawatiran, dan ketakutan tentang anaknya yang akan divaksin. Ketika mendapatkan berita, harus dicek kebenarannya terlebih dahulu. Jadi, kenapa bisa setelah vaksin ada yang sakit? Karena memang ada komorbid. Coba deh, saya konsultasi dengan puskesmas. Nah ini Mas Smart ASN-nya, tapi kalau yang dari Pak Dia Denny ngikutin itu, yang ini ya, apa yang tadi 9 poin itu ya? iya, Nanti itu ya. ya Allah, Yang bisa Ibu bantu nih. Oke, nanti Ibu cek dulu ya. Nanti akan Ibu hubungi. Oke. Waalaikumsalam. Itu yang saya dapat itu. Ya. Bukan apa, yang 4 tadi ya. Kalau yang barusan ditayangkan itu lebih ke Smart ASN, dari yang 9 poin itu diambil cuma beberapa gitu. Tapi kalau yang arahan dari Pak Beni, tapi nggak tahu ya bener apa enggak arahannya, yang seperti kalau yang arahan Pak Beni itu cuma mengambil poin literasi digital. Dari literasi digital itu ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu yang kita praktekkan gitu. Tapi begitu enggak ya? Sepakat Ya enggak kalau kayak itu gitu? ya memang itu dari Pak Beni, ya kita ambil yang Pak Beni. Biar nggak Iya, salah. takutnya salah. Ya, tutor kita. Tapi kita sepakat nih kelompok kita, kelompok 1 dan 2. Tapi Bu Hana beneran denger kan ya Bu ya? Karena kalau saya dengernya yang Coba yang nggak tahu yang lain, 4 menit dengarnya gimana? itu. Kalau saya mendengarnya begitu, makanya. Kalau saya dengarnya begitu, nggak tahu coba yang lain gimana, kemarin dengarnya begitu apa gimana? Mau dicoba Hubungin. reka ulangnya? Kita dengarkan. Oh iya. Iya benar. Iya. Coba. Oh iya boleh. Ya rekaman bapaknya buka. Bisa nggak? Berarti hampir yang mau terakhir ya di Smart ASN ya. Pokoknya dia lagi penjelasan tugas. Pas penjelasan tugas kelompok, Pak, coba deh buka. Ya, coba sebentar. Saya coba share screen. Oh, belum. Ada suaranya nggak? Belum ada. Belum Pak. Belum ya? Sebentar. Sherson. Oke. Ini ya. Terus Pak.
filosofi, nama agendanya, kemudian kita baru masuk ke modul-modulnya, teman-teman. Ayo, tinggal setengah menit, kalau nggak saya tutup kelas ini. Benar. Ingat yang kemarin. Perilaku bela negara. Itu Bu Nesa panik, Bu Nesa panik. Di akhir kali sih penjelasan tugas loh Pak. Di akhir Terus, Pak, kayaknya. terus. Belum ada. Kenapa ya ragu-ragu? Terus. Nggak mau dilihat ya Bu. Jangan. Pak, Udah saya pusing. trauma. Terkait Terus. Jakarta dan sebagainya tidak memikirkan. Yang ada background tugasnya tuh. Nah. Terus. Nah, itu penugasan. Enggak, saya belum dapat ya. Lagi Pak, skip lagi. Nah ini. Tugas kelompok. Tugas apa namanya dengan integritas. Saya putus-putus ya. Saja. Ya, tapi ini adalah yang disasar adalah kalian ya, bahwa kalian yang belum berintegritas, bahwa kalian yang belum memenuhi kode etik yang diharapkan begitu. Dasar ya ASN yang etik, mana yang tindakan yang bagus, yang best. Back dikit. Ya, ada dua. Ini adalah Pemprov ya. Cari misi Pemprov apa saja, pilih yang sesuai dengan isunya ya. Dengan isu. Sama juga budaya kerja DKI juga ada Pergub 54 2000, silakan disusun. Fokus itu literasi digitalnya, mana yang tidak, kemudian integritas. Kemudian udah. Tungguin aja. Kagak sabar aku. Kemudian apalagi BKA ya, kemudian akuntabel, kemudian inovatif dan berkeadilan ya. Ini dikaitkan dengan isu aktualnya ya. Jadi itu tugas hari ini, silakan screenshot. Kemudian tugas besok ya. Besok ini ada 2 tugas kelompok ya. Kembali sama dikaitkan dengan agenda 3, silakan mungkin saja ini yang mana ini yang smartnya ya, misalnya smartnya ini bicara tentang apa nih, tentang literasi digital, mana yang bagus itu literasi digitalnya, mana yang tidak. Kemudian bicara tentang kode etik ya, kode etik mana yang tindakan yang bagus, yang best, Ada kode etik. mana bad. Jadi kalau Berarti smartnya Bu. Di 1 menit berarti 4 menit ya. Oh ini yang 4 menit guys ternyata. Dari yang satu manajemen ASN, ini smart ASN, dan ini adalah manajemen ASN. Jadi 1 menit tidak 4 menit. Ada manajemennya. Ada manajemen dan smartnya. Oh my god. Dan ini tugas ketiganya Oh, sama. jadi 4 video itu ya. Stop. Maksudnya 4 video itu berarti Bu Hana. Iya berarti Smart 2, kode etik 2. Jadi 1 dapat. Berarti Manajemen smart 2 mungkin. 2 gitu. 4. Oh, iya. Keterkaitan semuanya. Berarti manajemen juga dibikin ya? Manajemen terkait sama yang menuju smart ASN-nya gitu. Jadi semua terkait Terus video yang itu. bad sama best practice-nya masuknya ke manajemen. Tadi bener nggak sih? Yang smart ASN-nya yang smart aja contohnya, nggak harus ada bad sama best, iya nggak sih? Enggak Bu, semuanya bikin satu. Kayaknya itu cuma saling ini aja sih, cuma saling keterkaitan aja. Iya, betul. Yang penting video itu terkait sama manajemen ASN dan terkait juga sama smart ASN. Tapi kalau dari contoh yang saya lihat, yang dia juga nih tutornya Pak Beni juga di sini, dia pertama dia membuat skenario itu ditulis juga ternyata kan. Terus yang jadi poin-poin itu yang tadi kayak integrity, hospitality. Berarti yang tadi dong ya. Iya, literasi digital. Sama multilingual. Bu, ada contoh videonya nggak Bu? Ada. Coba Bu share. Ada share aja deh. Contoh video dan itu yang tugasnya. ya
yang tutornya Pak Beni ya, Bu? Iya, tutornya Pak Beni. Ya udah coba itu, Bu, coba diputer. Puter Pak Puyang, Pak. Kayak mereka mampang loh. Iya, saya kayak pajangan di mobil. Kucing Cina, Budu. Udah belum? Belum. Hitung lagi, belum. Beluman? Belum. Ada. Wah. Wow. Waduh. Oh my God. Bukan PDF lagi, bukan PPT lagi, tapi artikel. Iya. Tuh ada skenario-nya. Oh, bikin juga. Kalau dicontoh sih, nah nih, tunjukkan nilai-nilai. Ya, dan semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang kita tuju. Oke, baik, saya akhiri kegiatan rapat hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wow, satu film itu skenarionya. Udah stop. Jadi kita ngambil satu tema ya. Hore. Wah, ini benar-benar Memaparkan tentang materi. bikin naskah Nyatu-nyatuin video film. kayak gitu, itu gimana sih, Bu? Nyatu-nyatuin videonya biar urutannya nyambung kayak gitu. Yang Harus bikin naskahnya, dulu. Pak. Bikin naskahnya dulu. Naskah dulu ya. Harus ada penulis naskahnya. Saya nulis bisa, ngarangnya yang nggak bisa. Jadi udah Nah, ke kelepasan. kelompok kali ya. Nah, nanti dulu Iya, nih. Pak. Tadu. Kita berarti udah paham ya. Jadi kalau kita bikin satu tema gitu kan, itu nggak ada masalah. Berarti yang penting satu tema itu, satu video itu Beda-beda. Beberapa nilai. Jadi Isinya nilai ini ada banyak kontroversinya. banyak nilai. Enggak, pertanyaan saya ini Bu Jen, Bu Lia. Itu temannya itu komentarnya dari tutornya itu bagaimana gitu. Iya, Udah direvisi kan? Ada revisi gak? Saya belum nanya juga sih. Tapi kayaknya emang nggak di. Udah ada nilainya belum? Tanyain gitu. Udah ada nilainya. Berapa? Di record Kak. Gimana? Kalau saya sih kepikiran karena di anggota kami ada yang beda instansi dan kebetulan instansinya PLH ya. Ya, Pak Uki ya? Lah Pak Uki PLH. mas saya. Iya kan sama ibu juga. Kan papanya sama ibu. Bu Lia sama Abang Pahdi, Bu Lia. Ya lanjut. Iya, jadi kepikiran sih tentang paling sekolah Adiwiyata kali ya, tentang Adiwiyata kan nyangkut tuh ke Pak Uki kalau nggak salah. Iya, Adiwiyata. Ya sebenarnya. Tapi kalau saya mas skenario apa aja nggak masalah. Nggak masalah, sekedar memerankan peran doang. Ya, sekedar memerankan aja. Maksudnya isunya Temanya. itu ya, temanya itu ya paling sekolah Adiwiyata kali. Yang sekolah Adiwiyata gimana tuh? Nanti Gambarannya maksudnya gambarannya. Ya, Kalau- yang berbasis lingkungan. Oh. Jadi kalau sekolah Adiwiyata itu dia katakan sekolahnya udah punya bank sampah, udah terpilah semuanya. Percontohan Seperti ya. itu. Iya, percontohan termasuk sekolah Contohan. saya. Ini kelompok sub 1 mau apa nih? Kita mau rapat kayak gitu juga. Ya kalau memang nggak mau seperti itu, kita mau seperti apa gitu. Iya nanya. Iya. Ya Itu saya udah nanya. kelompok. Berarti tinggal ganti tema doang gitu kan. Kalau yang tadi kan tentang Iya. vaksin ya. Pak Fahmi kelompoknya sama Pak Uki, Bu Lia, Pak Omin itu inian sama Bu Puput itu kan kaitannya sama sekolah itu kan. Adiwiyata gitu. Udah kita Ya paling isinya mah sama aja
isi kontennya ya paling gaptek lah, apalah itu sama aja. Gimana? Ada usul dari teman-teman mungkin semua apa nih gitu kan? Bu Puput, ada usul nggak Bu Puput? Sekedar cuma masukan aja sih. Kalau untuk kayak tadi skenario mungkin kita perlu menghafal gitu kan. Sedangkan kalau kayak bed sama base itu kita cuma menggerakkan gitu. Jadi lebih cepat gitu. Tapi terserah gitu. Saya mengikuti sesuai kesepakatan saja gitu. Terima kasih. Betul. Jadi intinya kita bikin video itu sepakatnya ya seperti tadi ya. Seperti tadi. Seperti tadi. Mungkin mau ngeliat contoh yang lain? Enggak Atau cukup. gimana Bapak, kita langsung ke breakout aja supaya waktu lumayan ya. Oh, baik kalau gitu. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung masuk. Kita yang keluar ya. Siapa Nggak yang mau, kita aja. Nggak mau kita aja. Bapak keluar Pak, kelompok 5 Pak. Duluan Pak Fahmi, jalan duluan dah. Kita ke room 9 ya. Batal, ini Bu. Udah pada kosong masa. Biarin udah. Tinggal kita doang. Karena kan kita diawasin. Karena kita itu kan ini ya kemarin itu teman-teman yang lain itu pada bahas masalah video kelompok. Kalau kita kan baru hari ini. Kemarin kita pergi duluan. Iya. Sekarang mereka yang pergi ninggalin kita. Ih, sedih. Ini kita ke room berapa nih? Ya udah bebas lah. Oke, kita ke 9 yang kelompok Pak Fahmi. Pak Ahmad. Cus.